malah waktu itu kalau mainin lagu Indo bisa di band gitu ya di klub ya. Di beberapa klub tuh Di tulis beberapa di klub. Apa? Nggak dipanggil lagi gitu ya? ditulis Di di band. DJ booth-nya kalau mainin lagu, nggak boleh mainin lagu Indonesia, kalau nggak lo bakal di band gitu. Sebagai DJ nggak boleh main gitu. Karena mungkin dianggap norak atau kita memang pengen membuat musik Indonesia itu menjadi pilihan lagi di antara anak muda di Indonesia gitu kan. Enggak sih, enggak tahu ya kalau ke anak-anak. Cuman kalau salah WhatsApp ke gue banyak gitu. Mas mau ngecek availability Disco Pantera gitu. Kayaknya salah kontak deh. Kalau gue pernah disangka, jadi kayak, waktu itu gue nonton lo seru banget gitu. Di mana? Disebutlah satu tempat. Nah, kok kayak gue nggak inget main di situ ya. Terus akhirnya ya gue ya aja, tapi setelah pulang gue ngecek tempat yang dia sebut itu, ini mah Anto yang main bukan. Itu tapi mungkin dia di awal-awal lah, waktu masih di 2016, 2017 gitu tuh masih sering gitu. Tapi akhir-akhir ini sih udah enggak sih. 10 tahun berkarir di kalau mungkin kalau gue capek tapi seru karena kalau gue pribadi gue nggak nyangka ini bakal jadi pekerjaan gue yang full time gitu. Jadi di situ buat gue seru karena akhirnya gue bisa bekerja dengan passion gue lah gitu. Jadi gue nggak perlu ngantor kasarnya gitu untuk kantor yang dulunya mungkin awal-awal di Korea gue masih ngantor terus weekendnya nge-DJ gitu. Kalau sekarang jadi gue benar-benar full time nge-DJ. Jadi buat gue seru, capek tapi ya capek karena faktor usia ya, jadi untuk manggung terus tiap minggu. Ya udah tua banget gue. Jadi ya ada capeknya. Tapi seru sih, buat gue sih menyenangkan sekali. Ya capek kayak mau ngerjain apa aja 10 tahun kayak capek ya. Capek sih. Cuman sepadan lah sama seru sama apa yang bisa kita dapat dari 10 tahun ini sih. Iya. Rai, Panji gimana? Lu dari awal nggak sama Diskoria? Kagak. Gua kali ya yang dari agak-agak awal. Panji tuh sebenarnya udah terlibat di Diskoria udah lama walaupun belum jadi personil, tapi Panji tuh jadi salah satu orang di belakang layar Diskoria lah, udah dari karya yang Pelangi Cinta. Pelangi Cinta sih. Dan semenjak Pelangi Cinta itu sampai itu 2019. Tapi dari 2019 itu sampai sekarang tuh kalau misalkan Diskoria lagi ngerjain apa, biasanya Panji tuh suka ikut juga. Jadi dia bukan orang baru lah gitu. Kayak Balada juga sempet deh. Balada juga Ring, iya. Iya, Balada. Iya, dari single pertama. Hah? Capek nggak? Enggak lah, kayak udah gitu-gitu aja. Kerjaannya begitu, bermusik. Berantem gede sebenarnya mungkin enggak, tapi perbedaan pendapat dengan seiring berjalannya waktu memang dari Diskoria pertama terbentuk sampai sekarang, ya pasti adalah kayak perbedaan Point of view. Kemudian kayak work ethics mungkin juga, dan hal-hal itu ada, cuman ya kayak semua band juga atau semua grup musik mengalami itulah gitu. Rata sih. Jadi buat kita kayaknya ya udah gitu, life goes on gitu. Cara nanggulang ini gimana? Ngobrol sih. Waktu itu tuh biasanya kita ada kayak ya udah kita ngobrol forum gitu, ada setelah manggung evaluasi. Terus mungkin kalau emang ada hal yang mesti di-address ya kita sebelum manggung kita ngumpul untuk ngobrol poin-poin itu gitu. Biasanya sih gitu sih. Scene per-DJ di Indonesia menurut gua sama seperti di luar juga lah gitu. Maksudnya secara garis besar trennya tuh sampai juga ke Indonesia gitu, pergerakan trennya. Jadi tren apa yang lagi ada di luar bergerak ada juga di Indonesia. Diskoria itu menurut gue juga ada perfect timingnya juga. Kenapa? Karena ketika di luar negeri itu juga di negara-negara tertentu itu sudah ada DJ yang secara khusus memainkan lagu dari negaranya. Misalnya dari Thailand, dari Turki. Dari Turki itu juga ada DJ yang bikin edit lagu-lagu Turki untuk dibawakan ke level club. Kemudian di Thailand juga dia mainin lagu-lagu tradisional Thailand untuk dimainkan di level club dan DJ set. Nah, Diskoria itu juga sedikit approach-nya mirip seperti itu. Dan puji Tuhannya berjalan juga gitu sampai sekarang gitu. Nah, jadi kalau skenanya menurut gue Indonesia tuh bisa dibilang sudah cukup maju dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa? Karena pergerakan yang dari luar itu tuh masuk juga ke sini dan sudah bisa diadaptasi dengan baik juga dengan kolektif-kolektif di sini. Bahkan DJ-DJ sini tuh udah banyak yang mulai diundang ke
level Festival Asia, luar, ya. ke Eropa, kayak Jonathan Kusuma gitu, itu udah pada main di Berghain gitu, di Berlin gitu-gitu kan. Jadi menurut gue skenanya sih udah maju sih menurut kita ya. Bisa keep up sama dunia. Bisa gitu. keep up sama dunia gitu. Jadi kalau mau dibandingkan sama Singapura pun kita masih lebih bagus menurut gue skenanya. Dari Malaysia pun kita masih di atas juga gitu karena kolektif dan DJ-nya tuh udah makin kemana-mana gitu, banyak gitu. Bahkan banyak orang Malaysia, orang Singapura yang justru mau nonton DJ ataupun band pasti ke Indonesia gitu. Jadi skenanya sih, skena DJ-nya bagus sih. Kalau apa ya? Orang Indonesia tuh yang paling seneng ngumpul sama nyanyi-nyanyi sih. Kultur memang. Secara kultur ya, maksudnya kayak emang kita di acara keluarga juga senengnya nyanyi-nyanyi. Jadi makanya karaoke itu jadi satu fenomena yang mungkin ada cuma di Indonesia. Kalau apa disco karaoke ataupun party dengan karaoke gitu. Di luar negeri kan nggak ada kan. Emang kenyataannya seperti itu. Jadi justru menurut gue kayak ada kerennya, tapi memang di satu sisi ya kalau kita nggak hati-hati bisa dibilang cheesy juga. Kerennya adalah ya itu hanya di Indonesia kalau lo membawa format karaoke ke dalam klub atau bar gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak hati-hati juga akhirnya ya itu tadi, kalau lo ngemasnya lo bermain di garis tipis antara keren sama cheesy gitu, apa cool sama cheesy ya. Kalau lo salah dikit lo bisa blunder gitu. Kalau di Korea sendiri kita memang mainin lagu yang sing-along, tapi kita masih tidak masuk ke karaoke gitu. Nggak masuk ke karaoke karena buat kita masih tetap ngincer dance-nya. Kita masih bikin DJ itu kita nge-mix. Kita nge-mix tuh artinya dari point of view DJ kita bawa lagunya tuh pakai mood, pakai ada beat matching-nya juga, ada mixing ininya juga untuk ngebawa lagunya kemana. Walaupun memang setiap part lagunya ada part sing-along-nya gitu. Cuman kita mempresentasikannya dengan cara DJ set, bukan dengan kayak cuman sekedar nyanyi-nyanyi doang gitu. Jadi kita masih mencoba menerapkan kaki kiri kita sebagai DJ di klub, kaki kanan kita mungkin ya kita masih kasih yang buat nyanyi-nyanyinya gitu. Itu yang mungkin jadi sedikit ngebedain kita dengan karaoke gitu. Kita nggak bawain karya sendiri. Betul, dan ada karya sendiri juga yang memang sing-along gitu, ada part sing-alongnya gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Kemungkinan maksudnya pasarnya gede banget juga. Pasarnya gede banget juga. Toh Apapun berkaraoke. lagu di Korea juga sering dimainin di acara karaoke itu kan. Jadi kita, ya itu ngebantu kita untuk semakin orang, ketika kita main orang jadi semakin familiar sama lagunya gitu. Ini gue jawab lagi nggak apa-apa? Silakan. Jadi sebenarnya gini, term disco itu lebih kita nyari terminologi generik mengenai musik pop yang danceable, yang bisa dijogetin. Dan term paling generiknya adalah disco. Walaupun memang disco itu adalah genre yang terkenal di tahun 70-an. Kalau kita tarik lagi kembali, tahun 70-an itu kan lagu-lagu popnya tuh misalkan lagu-lagu dari Motown, lagu-lagu dari era 60-an yang sing-along, tapi akhirnya sama DJ dibawain di diskotik, dan kemudian mereka bikin versi extended versionnya dia untuk bisa dimainin oleh DJ. Nah itulah jadi namanya disco gitu musiknya. Jadi kayak lagu-lagu klasik disco gitu, black music yang jogetan tuh disco. Tapi benang merahnya adalah semuanya tuh musiknya tuh pop sebenarnya, yang dimasuk di radio juga. Jadi ketika di stretch lagi eranya sampai tahun 90-an, banyak yang masih bilang lagu-lagu pop yang dimainin di klub itu semacam kayak disco. Kenapa? Karena ketika di tahun 90-an di Indonesia, di tahun 80-an, ketika ada anak disco bilangnya, gue mau ke disco nih, gue mau ngedisco. Dia tuh sebenarnya mau ke diskotek, yaitu tempatnya. Jadi dia disco itu sebenarnya terminologi jadi aktivitas. Mau party gitu. Walaupun musiknya yang didengar sebenarnya akhirnya ada musik new wave, ada musik kayak AHA gitu, ada kayak lagu-lagu The Eurythmics, Sweet Dreams gitu, itu diputar di disco. Cuma mereka bilangnya gue mau ngedisco gitu. Akhirnya karena kita mencoba mencari lagu pop Indonesia yang danceable, eranya kita stretch dari 70-an sampai 90-an dan mungkin ke 2000-an, kita harus cari satu terminologi yang paling enggak orang bisa langsung catch up gitu. Karena terlalu luas kalau kita bilang New Wave Indonesia, Bossa Indonesia, Synth Pop Indonesia, kayak kepanjangan. Disco aja deh. Kenapa? Karena di Indonesia dulu tahun 80-90-an orang mau ke clubbing, mau joget-joget, bilangnya mau ngedisco. Ya udah kita bilangnya disco. Jadi disco ria gitu. Walaupun kalau ditarik lagi genre yang kita mainin macam-macam banget gitu. Tapi benang merah di pop yang jogetan. Mungkin
waktu itu tuh pertama kali terbentuk tuh ide awalnya tuh bikin party dari awal sampai selesai full pakai lagu Indonesia gitu. Yang waktu itu di tahun 2015 scene-nya semua lagi EDM ya Mer? EDM. Kayak disco level gitu. Jadi buat dengan merealisasikan ide ini, nyari tempatnya pun tuh susah, nggak ada yang mau gitu karena beda sendiri gitu, belum ada contohnya gitu. Apalagi lagu Indonesia. Malah waktu itu kalau mainin lagu Indo bisa di band gitu ya di klub ya. Di beberapa klub tuh nulis di gitu ya? Apa? Nggak dipanggil lagi gitu ya? Ditulis Di di band. DJ booth-nya kalau mainin lagu, nggak boleh mainin lagu Indonesia, kalau nggak lo bakal di band gitu. Sebagai DJ nggak boleh main gitu. Karena mungkin dianggap norak atau gitu. Nah pas mau bikin itu tuh di pikiran gua kita bikin kalau bisa bikin party full lagu Indonesia, ini tuh kayak zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh partinya semua pakai lagu Indonesia. Yang setelah berjalan ternyata zaman dulu nggak pernah ada party yang full lagunya Indonesia gitu. Ini keluar dari waktu itu almarhum Yoki sama Om Eros sempat datang ke acara kita yang ke berapa gitu ya Mer ya? 2016 kalau nggak salah. 17, iya. Nah waktu datang almarhum bilang ke Om Eros pas kita mainin Juwita serasa Juwita. Ros, ini nih bayangan gue nih yang gue waktu itu gue bikin lagu ini nih kayak gini nih, anak-anak muda pada joget-joget semua gini nih. Iya. Om Eros gitu kan dia yang lo nggak ngerti Ros, bayangan gue nih kayak gini. Jadi si almarhum Yoki aja kepecahan ngeliat si lagunya dijogetin sama anak muda gitu, yang ya singkat cerita waktu itu tuh ternyata nggak pernah, zaman dulu nggak pernah ada gitu si scene yang kayak kita akhirnya nggak sengaja ciptakan. Iya. Guys. Kayak makanya lagu kalau tadi mungkin selain Faris RM, maksudnya sebenarnya tuh lagu penyanyi atau komposer atau produser Indonesia di tahun dulu itu mereka memang membuat karya dengan aransemen disco, tapi kebanyakan tuh nggak diapresiasi sebagaimana mestinya. Kayak tadi Juwita, ekspektasi Om Yoki itu sebenarnya pengennya yang party, cuman dulu ya dibawakannya dalam format ya udah konser terus. Begitu pula penyanyi-penyanyi lainnya, mereka masukin lagu aransemen disco tuh hanya untuk filler, side B-nya. Side A-nya tetap lagu yang mellow, popnya. Jadi disitulah kita ngerasa ya ini bisa jadi amunisi untuk jadi party disco nih sebenarnya. Disitulah kita coba mainin gitu, kurang lebih. Jadi kayak apa ya, nggak sengaja yang kita lakukan tuh malah jadi kayak sebenarnya mungkin harusnya enak, harusnya pas di tahun dulu, cuman dulu nggak dilakukan. Jadi kalaupun lagu-lagu Indonesia masuk di klub dulu tuh versi remix progressive house-nya di tahun 2000-an. Jadi kayak beda sama esensi dasar lagunya yang diciptakan oleh komposernya, kayak tadi Yoki sama Juwita, Om Faris cerita ketika dia pengen banget lagu Sakura sama Selangkah ke Seberang tuh sebenarnya dibawakannya dalam format yang ada orang joget-joget di klub gitu. Nah, baru kejadian pas kita bikin suara disco dengan format DJ set Diskoria gitu. Sebenarnya Diskoria itu ya Deva sebenarnya kan dari awal, cuman selama ini memang Deva tuh bertindak sebagai personil juga, cuman nggak pernah maju ke depan. Nah, gue jadi kayak Denny Sabri lah gitu, Jensepsa gitu ngarep kayak Denny Sabri. Nah, ketika kita bikin Indonesia ini kan Deva juga terlibat sebagai personil dalam penggarapan album sebagai produser juga. Jadi dari 11 lagu tuh ada 4 lagu yang Deva produserin. Jadi memang ketika kita bikin album ini ya dengan formasi baru ini ya sudah selayaknya Deva juga jadi ikutan, memang personilnya dikelihat ke depan dong gitu. Karena dia bukan cuma di belakang layar tapi dia juga terjun langsung gitu untuk jadi ya sekarang kalau dilihat formasinya ya sekarang berempat ini gitu. Mungkin yang di panggung hanya bertiga. Cuman kalau untuk penggarapan lagu kan sebagai produser semuanya terlibat. Jadi kita formasi yang ininya berempat ini gitu. Aat kemana? Tadi gue nanya, Rifa sebenarnya. Aat mengundurkan diri untuk urusan personal. Mungkin ya lebih pas dia yang akan cerita langsung gitu. Kalau dari kita cuma bisa bilang memang ya dari 10 tahun perjalanan ini memang ya seperti tadi mungkin kita dibilang ada namanya band, ada ketidakcocokan mungkin gitu. Jadi dia mengundurkan diri.
ya udah Diskoria tetap harus maju. Kita pikir, dan Panji dan Rai pun juga kayak tadi, Panji udah lama, Rai itu sudah ngebantu kita juga bahkan dari tahun lalu dalam format Diskoria yang live band. Jadi kayaknya oh iya, jadi tadi belum sempat cerita. Jadi tahun lalu tuh kita sempat bikin Diskoria dengan format live band. Jadi Merdi, Aat, Panji, Rai nggak nge-DJ tuh. Semua itu ngeband. Udah sempat 3 kali main lah waktu itu ya. Udah main di festival, main di Gute, main di Museum Macan sama di Zodiac waktu itu. Cuman karena waktu itu udah jalan udah jalan si timeline buat album Indonesia, belum sempat dikomunikasikan secara besar gitu kalau ada format live band ini di Diskoria gitu, yang membernya ada Rai sama Panji juga gitu. Jadi pas ada perubahan formasi di sekarang, sebenarnya bukan member baru juga Rai sama Panji gitu, tapi member yang tertunda untuk di-announce gitu. Gitu. Paling. Iya. Rai, gimana Rai? Akhirnya lu sekarang berperan 100% untuk Diskoria. Gimana Rai? Seru. Banyak yang dipelajarin, banyak banget. Apalagi itu komposisinya Lali Ilmanino. Ya. Bagus banget sih. Jadi itu banyak yang gue pelajarin dari situ. Pressure gak Rai? Pasti ada lah ya. Dari gue yang dari background doang, gue musik gitu. Jadi sekarang baru di depan, ya itu pressure-nya ada sih pasti. Ada lah ya. Ada pasti. Ya aman aja lah ya. Aman lah. Gede namanya. Aman, yang penting latihan aja. Justru menarik nanti formasi barunya nih setelah Indonesia, dari kita berempat nanti akan duduk bareng untuk menghasilkan karya yang mungkin sekarang jadinya lebih kita aja gitu. Kalau sebelumnya kan banyak berkolaborasi dengan produser dan juga songwriter lain. Mungkin untuk di album berikutnya kita jadi akan lebih fokusnya lebih banyak di kita lah untuk pengerjaan musiknya gitu, internal. Kolaborasi sih pasti masih ada gitu. Ya kalau misi pertama Diskoria kan kita memang pengen membuat musik Indonesia itu menjadi pilihan lagi di antara anak muda di Indonesia gitu, karena ya gempuran musik barat banyak yang bagus juga, cuman paling enggak kita pengen tetap lagu Indonesia itu tetap jadi pilihan lah gitu. Nah, ya ini masih di misi itu juga kok gitu. Masih bagian dari misi kita untuk memberikan pilihan musik Indonesia yang berkualitas melalui album dari Diskoria gitu. Memang kalau yang ngikutin Diskoria mungkin akan ekspektasinya maunya kayak Krisya lagi, maunya kayak Badai lagi, maunya kayak Serenata Jiwa Lara lagi. Tapi Indonesia ini nggak selalu menggambarkan di sini justru kita bereksperimen dengan kepribadian kita masing-masing. Ada yang musiknya klub banget gitu, yang bahkan drum machine-nya diprogram sama DJ dari Rusia. Ada yang musiknya justru musik lagu nasional banget gitu. Ada yang musiknya juga big band disco gitu. Jadi kita mau justru ya karena ini album kita pengen kayak nunjukin ya inilah kita pengen bereksperimen dengan berbagai macam sound atau ya komposisi. Tapi secara garis besar masih di misi yang sama dan juga di garis besarnya musik pop Indonesia yang jogetable gitu. Gitu sih. Paling kalau ngebedain sama single sebelumnya, dari kita juga mau mau nyoba bikin album yang sekarang gitu. Buat bikin satu single tuh kita udah tahu prosesnya gitu. Ini lagu jadi terus mesti diginiin, gini terus kita rilis. Udah gitu. Di yang terakhir kita mau bikin album gitu. Jadi satu yang belum pernah kita bikin juga sebelumnya selama 10 tahun. Baru sekarang ini banyak banget yang dipikirin, sampai dari lagu sampai si tracklistnya. Jadi buat yang belum dengerin album Indonesia, dengerin satu album deh dari awal sampai selesai gitu. Jadi kenal dapat apa yang mau kita sampaikan dari si album ini gitu. Karena ini bukan kompilasi dari single Diskoria, tapi satu lagu bagian dari si satu album ini gitu. Jadi semuanya berpengaruh di si album ini gitu.
banyak juga maksudnya yang nggak banyak juga band lain yang bikin gaya yang sama, yang maksudnya ngeluarin album dengan lo mesti dengerin semua biar ngerti maksud albumnya, tapi ada juga kan yang bikin kayak kompilasi dari single-singlenya gitu, kompilasi dari ketengan-ketengan lagu. Paling gitu sih, Dok. Kayak si 11 lagu ini punya peranan penting di Indonesia. Dan 11 lagu di Indonesia merupakan kelanjutan dari 11 single yang sudah dirilis oleh Diskoria. Jadi setelah 11 single, kita keluarin album 11 lagu juga gitu. Jadi udah kayak kesebelasan. 11. Tapi sebenarnya itu mah teknis, karena harus ngisi pilihan si fokus track. Bobby aja itu tambah tahun. Sebenarnya 11 lagu ini 11-11nya single. 11-11nya single. Nanti tunggu aja sisanya kita rilis lagi gitu. Jadi kayak 11 ya kan ya kayak ini aja dari 11 lagu tahun lalu kita udah keluarin 3 single. Terus Februari kemarin keluarin 3 single lagi. Jadi udah 6. Terus pas April 11 kemarin kita keluarin sisanya yang masih ada 5 lagu yang orang belum tahu gitu. Nah, kalau fokus track sih selama ulang tahun mah karena mau nggak mau aja gitu kan, kayak di press kita mah buat di bagian anuan mesti diisi gitu fokus tracknya apa. Dan kayaknya dikaitin sama 10 tahun jadi nyambung aja. Tapi kalau tema 10 tahun. Kenapa sama ulang tahun sih? Enggak, ada kilauan masih ada. Oke. Berarti yang mana yang menurut kalian ini Diskoria banget nih? Masing-masing pasti beda deh kayaknya persepsinya. Semuanya sih. Sisa dari 5 lagi apa 11-11 ya nih? Dari 11 ya. Yang Diskoria banget, kalau gua pribadi yang menurut gua Diskoria banget itu Sakura Abadi. Kalau menurut gua kenapa? Karena apa ya? Diskoria itu terpengaruh oleh Faris RM, lagu Sakuranya itu udah pasti, dan lagu ini kan semacam homage buat atau tribute buat Sakura, bahkan bisa dibilang nih kayak kita bikinnya kayak prequelnya dari lagu Sakura Faris RM, udah izin juga sama beliau. Dan kita saat awal bentuk Diskoria juga kita banyak dengerin komposisi dari kayak Badai Band, dari Om Eros, Om Yoki, almarhum Om Yoki, dengan musik-musik yang ada progresifnya gitu. Jadi Sakura Abadi itu kayak meng-capture semuanya gitu. Ada elemen Sakura Faris RM-nya, ada elemen Badai Band yang agak progresif, tapi ada part diskonya yang sing-along gitu. Itu kayak, jadi satu lagu itu keseluruhan menurut gue itu kayak menggambarkan kayak set Diskoria pada certain era gitu, ketika kita baru mulai. Jadi itu tercapture di satu lagu dengan indah. Jadi kalau gue pribadi Sakura Abadi. Gitu. Sakura Abadi. Setuju sih. Sama, setuju. Secara sonik menurut gue ya itu paling Diskoria lah. Diskoria banget ya. Iya. Lu sama Ji? Sama. Sakura Abadi ya? Iya. Favorit sih. Sakura Abadi. Wah anjing. Sama. Sama ini. Akhirnya sama jadinya. Karena kayaknya ada versi nggak ketebaknya juga gitu. Kayak depannya udah gitu, tapi terus tiba-tiba masuk bagian lagunya mulai catchy. Itu hal-hal yang nggak ketebak itu kan juga sesuatu yang Diskoria juga suka tampilkan dalam kayak bentuk kolaborasi, dalam bentuk Tak tertebak itunya tuh kita seneng kayak gitunya, ada nggak bisa ditebak oleh orang aja gitu, seneng aja gitu. Ya mungkin ada yang bisa nebak, nggak maksudnya, cuman ada beberapa yang suka ngomong sama gue kayak, kalau bisa tiba-tiba sama dia, kalau bisa kolaborasi sama dia, itu kan kayak buat kita it's a good thing. Jadi Sakura Abadi ada part itu juga, jadi makanya gue ngerasa Sakura Abadi kayak the whole package-nya Diskoria tuh masuk di situ gitu. Pertimbangan Diskoria gimana? Cara pemilihannya? Gitu tuh. Ya yang pertama sih kita harus ngefans dulu sama karyanya sih. Oke. Mau dia dari seniman dari lintas disiplin juga, mau dia pemain film, mau dia pembawa acara, mau dia moderator, atau kalau memang kita udah ngefans dengan apa yang pernah dia lakukan, pasti kita bisa nemuin cara untuk bisa berkolaborasi gitu. Seperti Mbak Nana ya, ketika kita memang udah kagum sama dia dari lama dan kita memang pengen berkolaborasi sama dia, akhirnya kita bisa menemukan peran dia untuk bisa memperkuat lagu yang Tanah Airku gitu, dengan yang dia baca, dengan dia narasi yang dia bawakan di situ. Jadi paling yang utama sih itu sih, kita harus ngefans dulu sama karya-karyanya. Nanti kita pasti akan nemuin cara untuk bisa berkolaborasinya gitu. Ya kayak mungkin karena dari background kita, background anak-anak sebagai kolektor yang akhirnya pas nge-DJ mesti mengkurasi koleksi-koleksinya mana aja yang bisa dimainin di acara gitu ya, pas lagi nge-DJ gitu. Nah, mengkurasi ini mungkin secara sadar atau tidak sadar
apa ya? Jadi habit. Iya, jadi habit di kita buat milih gitu. Buat milih kayak wah nih kayaknya keren nih Mer nih. Mantep sih dia sini. Iya. Cocok sih nih kalau nyanyiin lagu ini bisa sih nih gitu. Karena kebiasaan menyambung-nyambungin lagu Nyambung-nyambungin yang lagu. beda sound, tapi kita bisa coba satuin untuk dapetin mood yang sama. Secara nggak langsung ketika kita ajak kolaborator kan ada perspektif kayak gitu juga ya. Iya, heeh. Terus kayak kalau nemu ya kayak di apa ya di lagu-lagu lama gitu, kita juga suka ngeliat kayak di kreditnya, pantesan keren ini yang ngisi keyboardnya Abadi nih gitu. Seneng banget sama yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi buat pemilihan kolaborator tuh menarik banget buat kita gitu. Kriterianya apa sebenarnya nggak ada kriteria sih. Kayak bukan nggak ada kriteria ya Mer, tapi Rasa kayak sih. Rasa. Jawabannya Rasa. yang lebih cocok yang Rasa. mana gitu. Sejauh ini enggak Gimana sih. sih? Sejauh ini nggak ada sih. Karena kayaknya memang dari ketika kita approach, beberapa dari mereka tuh juga udah mengerti apa ya ini estetiknya kita. Jadi somehow misalkan dia dari orang film pun dia juga masih bisa ngerti ini aja, jadi masih ya udah ayo aja deh gitu. Cuman memang bilangnya gini, mungkin ada beberapa yang bukan penyanyi misalnya, gue nggak bisa ya kalau ikutan nyanyi live gitu. Tapi kalau untuk rekaman gue mau. Nah itu buat kita fair. Yang penting kita punya karya gitu, karya bareng dia. Tapi ketika dia bilang untuk manggung enggak, ya nggak apa-apa, kita juga Nggak menghormati apa-apa. itu gitu. Jadi kalau untuk nolak langsung enggak, cuman mungkin nolak untuk manggung bareng iya karena memang ya dia bukan penyanyi profesional. Lu sama aja kayak Kalau Malayan Leman ini senang apa sih sebetulnya sih? Makanya kenapa sering banget, karena mungkin yang didengerin juga. Jadi pertama kali main waktu itu di 2015 acara pertama kita, Malayan Leman datang. Mereka baru setahun tuh kebentuk. Mereka juga baru setahun kebentuk. Dengar ya mereka lama di Suara Disco waktu itu. Balik dari situ juga yang kayak wah lagu Indonesia tuh wah yang zaman dulu gini. Konsumsi jadi sama setelah itu gitu. Sampai kita pas ketemu lagi ngajak yuk kita bikin lagu bareng gitu. Itu tuh udah satu frekuensi sih sebetulnya. Jadi nggak susah buat kerja barengnya. punya porsi masing-masing lah ya. Iya. Iya jadi bareng-bareng gitu, nggak punya porsi masing-masing lagi sih, jadi sama-sama gitu. Gue ngerasanya sih nggak tahu ya, mungkin salah, tapi kalau kita sih ngerasanya kalau kerja bareng sama Lely Manino tuh kayak ya kita satu grup, kita ini jadi satu grup gitu, kita bikin karya bareng gitu, bukan yang kayak datang ke Jadi kalau bukan iya klien nggak jadi klien gitu. Setelah ini sih ya ini kita dengan formasi yang sekarang kita mau berkreasi lebih banyak lagi sih. Iya. Dan mungkin perbedaannya kalau di 10 tahun pertama di Korea itu memang ya total DJ yang punya karya. Mungkin di 10 tahun berikutnya dengan formasi baru ini kita mungkin mulai lebih banyak lagi tampil dengan format band juga gitu. Jadi DJ dan band. Kalau dulu DJ doang, sekarang DJ dan band gitu. Jadi kita lagi mencoba udah masuk untuk fase berkreasi dengan formasi baru untuk menciptakan album berikutnya. Anjir. Heavy. Oke. Kalau gua Satu-satu nggak apa-apa lu. Satu-satu. Kalau punya ya nggak apa-apa. Kalau gua pengen lagunya almarhum Hari Rusli, Laki-laki 1021. Tapi nyanyi Om Faris. Kenapa? Karena Laki-laki 1021 itu liriknya kan tentang seorang laki-laki yang mau hidup 1000 tahun lagi gitu. Dan buat gua salah satu tokoh yang eternal gitu adalah si Om Faris. Jadi bawain lagu Hari Rusli tapi oleh rekan sejawatnya dulu, Faris RM, Laki-laki 1021. Kelakuannya juga kelihatan ya. Kelakuannya juga kayak kelakuannya selalu 21 tahun dan dia mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi Laki-laki 1021 adalah seorang Faris RM buat gua. Jadi dia nyanyi buat dirinya sendiri. Dia nyanyi buat dirinya sendiri, kita hanya jadi medium aja. Yoi. Ada yang lain? Mungkin punya Panji atau Apa Ji? Belum ada gua. Apa? Mau kepikiran nih gimana? Iya. belum Belum sih. Mau kepikiran. Kalau gua paling
curang sih Merdi, mantep banget jawabannya. Anjing gue jadi nyangkut di jawaban dia gitu. Curang. Fotonya Hairul aja di Google susah, men. Iya, bagus. Keluar itu lagi. Susah. Gue paling seni ya, kesenian. Senian. Seni. Seni ini kan? Seni ya, bukan Seni, kesenian. Seni. Yang dinyanyiin sama Krisya dulu. Lagunya Guru. Dinyanyiin sama gurunya sendiri. Gak apa-apa sih, karena kita sebelum rilis Indonesia pun kita udah rilis 11 single, dan gak 11 single itu pun juga gak semuanya dapat feedback yang ini. Buat kita sih, yang penting adalah gimana kita tetap bisa berkarya dulu sih. Karena karya yang bagus memang gak akan selalu langsung bisa, ya mungkin gak bisa, bedanya adalah gak langsung hits gitu, atau gak langsung viral gitu, gak langsung didengerin sama banyak orang gitu. Kita nggak punya TikTok juga, jadi mungkin lagunya nggak bisa reach ke banyak. Nggak bisa keep up sama zaman sekarang gitu. Mungkin kita masih old. Apa kita bikin TikTok kali ya? Ya mungkin kali. Bikin TikTok kali. Cuman menurut kalau gue pribadi ya, lagu yang bagus akan menemukan jalannya. Jadi ketika gue muda, gue bisa akhirnya menemukan Sakura, Juwita, Serasa. Padahal tuh lagu udah diciptakan puluhan tahun sebelumnya. Jadi gue selalu punya pendapat seperti itu. Kalau memang sekarang orang nggak langsung ngerespon, ya mungkin di 10 tahun lagi nanti ada orang yang baru ngerespon, dan buat gue itu bagus juga gitu. Gue cukup, kalau buat gue sih udah cukup bangga dengan apa yang bisa kita keluarkan gitu. Regardless orang mau ngomong apa, gue nggak terlalu ngerasa under pressure harus bikin Krisya lagi atau Badai lagi. Gue cuma cukup, yaudah kita bikin dulu aja terus gitu, sampai nanti syukur-syukur bisa diterima orang gitu. Jadi ya enjoy the process ya. Iya, enjoy the benar. process. Namanya satu karya bagus ya. Iya. Pasti nemuin jalan. Pasti nemuin jalan sendiri kok. Kalau emang nggak sekarang ya mungkin berapa tahun lagi. Kalaupun akhirnya enggak juga ya nggak apa-apa juga. Jawab Nuraninya Trans. Jawab Nuraninya Trans Berapa juga kan. lama? Setelah puluhan Setelah tahun keluar, baru akhirnya di reissue karena demand orang-orang makin besar. Gitu. Album Sgt. Pepper Beatles berapa puluh tahun habis keluar baru terima. Film Magical Mystery Tour berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun setelah gitu. Kita lagi lumayan excited, nanti kita akan manggung bulan September di Malaysia. Kita akan satu panggung dengan Simply Red, dengan George Clinton and the Funkadelic. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau datang ke Johor baru, kita bisa party bareng, ada di Ombak Festival, karena ada Joss Stone, Flight Facilities, ada Diskoria, Simply Red, Funkadelic. Seru banget sih. Jadi mungkin itu salah satu yang kita nantikan.